Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dengan nomor induk 24075074. Dalam video ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang advokasi perlindungan anak. Pertama, yang harus diketahui adalah apa sih advokasi itu? Apa yang dimaksud dengan advokasi? Yaps, advokasi adalah membela dan memperjuangkan sesuatu. Misalnya, memperjuangkan hak anak dengan cara yang terorganisir agar terjadi perubahan yang lebih baik. Lalu, apa itu perlindungan anak? Perlindungan anak adalah upaya untuk menjaga anak-anak agar bisa hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, baik fisik, mental, maupun sosial. Negara, orang tua, sekolah, dan masyarakat semuanya mempunyai peran penting untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan mereka terbebas dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang salah. Lalu, apa saja hak-hak anak yang harus dilindungi? Anak-anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi. Di antaranya, yang pertama, hak untuk hidup. Seperti tidak boleh ada kekerasan atau perlakuan yang membahayakan anak. Yang kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Yang ketiga, ada hak untuk mendapat perlindungan, seperti perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dan yang terakhir, ada hak untuk berpartisipasi. Anak-anak mempunyai suara dan pandangan yang harus dihargai oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Sayangnya, banyak anak-anak yang masih menjadi korban kekerasan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, misalnya dipukuli, dijewer, atau bahkan disiksa. Kemudian ada kekerasan psikis, misalnya dimarahi, direndahkan, atau ditakut-takuti terus-menerus. Lalu ada juga kekerasan seksual seperti pelecehan, eksploitasi, atau pemaksaan hubungan seksual. Berikutnya ada eksploitasi ekonomi, misalnya anak dijadikan pekerja paksa atau dipaksa mengemis. Dan yang terakhir ada penelantaran, yaitu orang tua atau pengasuh tidak memberikan kebutuhan dasar anak seperti makan, kasih sayang, dan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan advokasi perlindungan anak. Advokasi adalah cara untuk mendorong perubahan baik melalui kebijakan, hukum, atau budaya dalam konteks perlindungan anak. Adapun tujuan advokasi adalah yang pertama, agar pemerintah membuat kebijakan dan program yang melindungi anak. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan pada anak adalah pelanggaran yang serius. Yang ketiga, membentuk sistem pendampingan dan perlindungan anak di tingkat desa hingga nasional. Dan yang terakhir, memastikan semua pihak bertanggung jawab dalam menjaga hak anak. Selanjutnya, strategi advokasi yang bisa dilakukan. Advokasi bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan publik, menyebarkan informasi lewat seminar, media sosial, atau kampanye di sekolah dan komunitas. Lalu ada dialog kebijakan, yaitu mengajak pihak pemerintah, tokoh agama, atau pejabat daerah untuk berdiskusi dan mendukung kebijakan ramah anak. Kemudian pelatihan untuk guru, tenaga kesehatan, atau aparat daerah agar lebih paham dalam menangani kasus anak. Lalu membangun jaringan, yaitu bekerja sama dengan LSM, komunitas, dan pemerintah lokal. Dan yang terakhir ada pendekatan hukum, yaitu membawa kasus ke jalur hukum jika dibutuhkan untuk memberikan efek jera dan perlindungan kepada korban. Selanjutnya ada peran kita semua. Perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah atau polisi. Setiap orang harus bisa dan berperan. Misalnya, orang tua harus memberikan kasih sayang, pendidikan, dan lingkungan yang aman bagi anak. Kemudian sekolah harus menciptakan ruang belajar yang bebas dari kekerasan
fisik dan verbal. Ada juga masyarakat harus berani melapor jika melihat kekerasan terhadap anak. Dan yang terakhir ada organisasi sosial harus memberi pendampingan atau edukasi kepada anak dan orang tua. Jadi kesimpulannya, anak adalah masa depan. Melindungi anak bukan hanya menyelamatkan satu individu, tapi juga membentuk masa depan bangsa. Anak yang terlindungi hari ini akan menjadi generasi yang lebih kuat, sehat, dan mampu membangun Indonesia menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.